Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan hati kita, berikan penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah begitu banyak menolong kita, memberkati kita di dalam kehidupan kita seminggu yang lalu. Bahkan sampai hari ini kita boleh datang, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita, berikan terbaik sekali lagi kepada Tuhan. Ucapan syukur kita, karena Dia layak menerima segala hormat penyembahan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat Engkau ajaib. Walaupun pergumulan masih ada dalam kehidupan kami, tapi penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu lagi dengan pujian dan penyembahan kami. Itu kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu dengan hati tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Inilah doa kami perahaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan,
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Yesus Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Agungkan namanya, puji Dia, puji Yesus Tuhan, puji Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyanyi haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
pandai berkata, perbuatan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus saja yang layak kami sembah Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan Yesus yang harus disembah oleh seluruh makhluk di bumi dan di surga. Karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami ada di dalam bait-Mu. Kami mau bersorak-sorai lagi, mengagungkan nama-Mu Tuhan, menaikkan puji syukur atas segala yang indah yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Dan urapi kami semua Tuhan, sehingga pujian kami itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
kita sudah berkeringat bersorak-sorai di hadapan Tuhan, bergerak menari di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita akan duduk diam di bawah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menikmati setiap perkataannya. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati kita semuanya, agar kita dapat merasakan lawatan Tuhan saat ini. Karena Dia sudah hadir di tengah-tengah kita, siap untuk memberkati setiap hati yang terbuka, siap untuk melawat setiap hati yang rela dibentuk, diubahkan olehnya. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami hamba-Mu yang setia, mengasihi-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh kami lagi Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata. Kami lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari emas dan perak. Hanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata. Tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan lembut kita katakan,
lebih dari segala. Inilah seruan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan, kami ingini Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini, kami butuh Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi, dekat dan dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah jemaat yang memujikan pujian ini. Benar Tuhan, kami hanya ingin Engkau sujud. Kami ingin Engkau Tuhan. Lihat, dengarkanlah Tuhan. Tiliki hati kami masing-masing Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami ingin Tuhan. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Jadikan hamba setia kepadamu. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, itulah yang kami rindukan, itu yang kami ingini. Hanya Engkau itu saja Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini tidak dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami masih perlu itu Tuhan, tapi Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kalau Tuhan memberkati kami, biarlah berkat itu tidak menjadi berhala dalam hidup kami, tapi berkat itu kami gunakan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berikan kami hamba, hati seorang hamba yang mau duduk dan diam di bawah kaki Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang kami mau diajar dan belajar akan firman-Mu, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, makin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi, beri kekuatan Bapak Gembala dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga beliau dapat menyelesaikan pelayanannya saat ini, menyampaikan isi hati Tuhan sepenuhnya Tuhan, sehingga kami dapat juga melihat, mendengar, menangkapnya, dan menyimpan dalam hati kami. Segala macam kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengambil keuntungan dari apapun mungkin Bapak Gembala saat ini lemah, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bapak Gembala kuat karena Engkau yang memberi kekuatan, dan kami diberkati dengan firman, pulang menjadi umat-umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan diberkati oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita akan
belajar dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-21. Injil Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Inilah keadaan manusia. Ya, firman Tuhan mengatakan di mana ya hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta itu ada di mana? Di dunia ini. Ya, ini secara jasmani. Nah, kalau di mana ada harta kita, di situ ada hati kita, berarti hati kita ini di bumi. Ya, inilah seringkali saya dapati orang Kristen itu hidupnya secara jasmani, hidupnya secara duniawi. Ya. Dan seringkali juga saya melihat penyertaan Allah, ya, campur tangan Allah, ya, tidak ada dalam kehidupan kekristenan. Padahal Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat, ya, firman Tuhan mengingatkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus ingatkan, jangan uang dan kekayaan dunia itu menguasai hidup saudara. Ya, jangan menomorduakan Tuhan Yesus dengan uang saudara. Itu tipu daya setan. Ya. Kita melihat hati yang terikat pada harta itu berakibat kekayaan, ya, menjadi berhala. Ya, kalau hati kita terikat pada kekayaan, seperti bagian pertama dikatakan, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti hidup ini sudah terikat kepada kekayaan dunia ini. Ya, dan ya, berakibat kekayaan itu menjadi berhala dalam kehidupan saudara. Berhala atau kekayaan dipakai setan untuk mematikan iman manusia. Ya, berhala menjadi Tuhan dalam hidup manusia. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. nah, ya, dikatakan di dalam salinan bahasa lain, beberapa orang, ya, karena kekayaan ini, ya, maka ia berpaling dari Allah, ya, karena cinta uang, cinta hartanya, dia berpaling, ya, dari Allah. Ya, akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Kalau berpaling dari Allah karena uang, karena kekayaan, kalau saya melihat di dalam bahasa lain, ya, dikatakan membelakangi Tuhan. Ya, ini sangat mengerikan. Dikatakan orang yang terikat harta, orang itu sudah membelakangi Tuhan. Ya, kalau orang cinta harta, harta itu di depan. Kita fokus. Ya, saya umpamakan, saya orang yang terikat kekayaan. Saya ini fokus kepada kekayaan. Ya, jadi di depan saya ini adalah kekayaan. Saya di depan selalu fokus kepada kekayaan. Di mana kekayaan itu ada, hati saya ada di sana.
Tuhan di mana? Di belakang saya. Ya. Jadi kekayaan di depan, saya fokus pada kekayaan, Tuhan di belakang saya. Maaf kalau saya pakai bahasa sehari-hari kasar, kurang ajar ini. Manusia kurang ajar. Ya, manusia diciptakan oleh Allah. Ya, kita ini cuma umat ciptaan Allah. Kita dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah kita taruh di belakang. Harta di depan kita. Nah, ini tipu daya setan yang sangat mengerikan. Nah, ini banyak tidak dipahami ya oleh manusia. Baik itu manusia beriman. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Uang, kekayaan bukan berarti kejahatan. Terikat uang itu baru manusia menjadi jahat. Ya, kalau seseorang itu terikat uang, manusia itu menjadi jahat. Sekalipun hidupnya berlimpah, saudaranya miskin, dia tutup mata. Ya, karena terikat uang. Ya. Nah, begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Uang itu seolah-olah segalanya di dalam kehidupannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Di dalam kehidupan saya diberkati oleh saudara, oleh anak-anak. Saya memberkati hamba Tuhan lain. Ya. Ada hamba Tuhan kecelakaan suami istri. Ya. Saya bantu. Ya. Kalau kemarin dulu Ibu Gembala berkata kepada saya, ya, maaf karena setiap urusan di hamba-hamba Tuhan saya ya ditangani oleh Ibu Gembala, karena maaf ya, supaya jemaat tahu, saya memang tidak suka WA-WA-an. Ya, jadi saya tidak pernah WA. Saya kalau perlu ngomong saja. Ya. Nah, jadi Ibu Gembala mengatakan, Pak, ini ada sumbangan dari organisasi. Iya. Ibu Gembala mau mengasihkan saya uang 500.000 ya untuk diberikan sumbangan organisasi. Saya bilang, tidak, jangan. Itu uang gereja. Jangan dibuat sembarangan. Saya katakan, uang saya saja. Langsung saya transfer. Ya, bukan karena saya kebanyakan uang, tidak. Nah, ini menunjukkan saya tidak terikat oleh uang. Ya. Sampai saat detik ini saya tetap perpuluhan. Ya. Kalau perpuluhan itu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya. Dan maaf kalau saya perpuluhan, sering kali saya katakan tidak sedikit. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau terikat oleh apapun. Ya. Nah, jadi sekali lagi, uang atau kekayaan itu bukan sesuatu kejahatan. Kalau saudara banyak uang, bukan berarti ya itu satu kejahatan. Tapi terikat uang, manusia menjadi jahat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Terikat uang, manusia itu kehilangan kasih. Tidak ada belas kasihan. Ini jahat di mata Tuhan. Ya. Karena kekayaan itu menjadi sandaran hidupnya. Ya. Sandaran hidup kita ini sebagai orang beriman adalah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23, Tuhan mengatakan, ya, ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, Tuhan ingatkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena tipu daya setan ini.
Hati manusia pada umumnya condong pada kekayaan dunia. Saya pengalaman banyak melihat teman-teman saya ya asal miskin menjadi kaya apa dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan mereka itu condong ya pada kekayaan dunia ini. Itu pada umumnya. Saya mau tanya di antara seluruh jemaat yang punya anak. Itulah keadaan manusia. Maka firman Tuhan tadi mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini maaf, sangat mengecewakan Tuhan. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat, kalau saudara berkeluarga, saudara punya anak, itu dipastikan anak disekolahkan, ya sekolah yang terbaik, ya. Nah, nanti kuliah, ya di tempat kuliah yang terbaik, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, itu keadaan manusia. Dari kecil disekolahkan, besar kuliah, ya. Kalau kuliah pinter, tujuannya apa? Supaya kerja cari uang itu mudah. Ya. Yang ada di dalam otaknya ini cuma kekayaan, uang. Itulah tujuan hidupnya. Sekolah, kuliah, bekerja. Tujuan di otaknya cuma kekayaan dunia ini. Maka Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ ya hatimu berada. Manusia tidak memahami arti hidup yang Tuhan sudah berikan. Cara berpikir manusia, uang, kekayaan, itu adalah segalanya. Itu merupakan sukses di dalam kehidupannya. Maka orang yang seperti ini, hidupnya fokus kekayaan dunia. Maka menjadi manusia duniawi. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Coba bacakan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagai manusia baru, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Berbicara hal jasmani itu sifatnya sementara, dan itu tidak menjamin keselamatan saudara. Tapi berbicara hal-hal rohani, itu menjamin keselamatan saudara. Ya. Orang yang memahami kasih karunia Tuhan, dia akan meninggalkan hal-hal keduniawian yang membinasakan. Cara berpikirnya berbeda ya dengan orang-orang yang masih hidup secara duniawi. Uang, kekayaan itu membutakan mata rohani manusia. Tidak disadari uang sudah menomorduakan Tuhan Yesus. Berapa banyak orang Kristen sudah menomorduakan Tuhan Yesus. Ya, padahal ya kita melihat kalau saya hidup itu semata-mata ya karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita harus bisa memahami hati Tuhan dengan benar. Ya. Di dalam Markus 8 ayat 36, di situ Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh kekayaan dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Saudara mulai kecil tadi saya katakan sekolah, besar kuliah, ya bekerja, sukses, kaya.
tapi mati di neraka. Itu sangat mengerikan. Nah, ini tidak dipahami. Manusia berpikir sukses atau keadaan yang di bumi itu, ya itu sudah segalanya. Ya, tidak tahu ya bahwa sesungguhnya Yesus yang adalah Allah penuh kemuliaan, dia turun ke dunia, mati bagi dosa manusia, memberikan satu kehidupan yang kekal bagi saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara memiliki kehidupan kekal ya bersama Tuhan Yesus di sorga. Itulah kehidupan yang sejati. Seringkali saya katakan, kaya miskin itu sementara. Ya, kaya miskin itu sementara. Susah senang sementara. Ya. Keadaan di dunia sifatnya semua sementara. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat di mana iblis memang sudah jatuh. Kuasa iblis memang sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Tapi tipu daya iblis, ya itulah yang mematikan iman manusia. Ya. Coba baca Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Inilah keadaan manusia. Salomo itu sangat kaya sekali. Ya. Bahkan dikatakan emasnya sudah tidak bisa ditimbang. Ya, perak seperti batu di Israel. Sangat kaya sekali. Ya, tapi hatinya nggak pernah puas. Jadi nggak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Kekayaan yang begitu besar. Ya, nama yang begitu besar. Tidak ada kepuasan. Maka dia katakan, semuanya adalah sia-sia. Kalau hidup tanpa damai sejahtera. Ya. Jangan saudara kira orang kaya itu penuh damai sejahtera. Hidupnya tenang. Ya. Jangan saudara kira begitu. Tidak. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan itu yang dialami oleh Daud. Daud itu kaya. Tapi Daud mengatakan hanya dekat Allah saja jiwaku menjadi tenang. Ya. Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang aku berikan, dunia tidak bisa berikan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, marilah di dalam kehidupan kita ini, kita hidup mendekat kepada Tuhan. Jadi kita tahu, ya, dan kita juga merasakan, ya, kehadirannya, damai sejahteranya yang Tuhan berikan kepada orang beriman. Nah, orang yang dikuasai roh tamak, seperti tadi, nggak pernah puas. Sudah kaya masih kurang, nggak ada puas, nggak pernah puas. Orang seperti ini sudah mati selagi dia masih hidup. Karena isi di dalam ini ya, adalah cuman kekayaan dunia, materi saja. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, tipu daya setan itu mematikan manusia. Ini perhatikan ya. Manusia memang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Tapi ingat ya, uang bukan menjadikan manusia hidup. Jadi uang itu bukan menjadikan manusia hidup. Uang hanya untuk kebutuhan hidup. Ya. Jadi kita jangan fokus dan terikat kepada uang atau kekayaan dunia ini. Saya tidak mengajarkan saudara hidup pasif
malas. Waduh, khotbahnya Bapak Gembala kok seperti ini. Saya tidak mengajarkan, ya, saya tidak khotbah ini, saya mengajarkan saudara hidup pasif, malas. Tidak. Kekristenan itu kreatif, bukan pemalas. Coba baca 2 Tis 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kita melihat firman Tuhan katakan orang malas jangan makan. Ini teguran keras bagi orang malas. Ya. Jadi saya khotbah ini tidak mengajarkan, oh saudara jangan terikat uang. Saya mengajar saudara hidup pasif, malas. Tidak. Orang Kristen itu kreatif. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Sekalipun keadaan saya seperti ini, ya, saya tidak hidup pasif. Saya kreatif. Ya. Coba berapa kali saya ini karena lutut saya lemah, ya, saya jatuh. Ya. Nah, saya pernah saksi waktu keluar dari gereja ini hari Kamis, waktu itu hujan, di sana itu basah semua Mas Ian. Saya tahu-tahu jatuh. Jatuh tidak bisa bangun. Ya, saya bilang, ayo tolongan saya. Saya bilang ya bung, gak bisa, gak kuat loh. Apa saya disuruh duduk di jalan? Ya toh. Kemarin dulu, 2-3 hari yang lalu, ya, 2-3 hari yang lalu, ya, saya pikir, masa saya berdoa, berlutut saya masuk enggak bisa. Misalkan saya berlutut di kursi itu. Saya di rumah ada kursi plastik dikasih Yudi. Ya, nah, jadi 2-3 hari yang lalu, saya pikir sudah, saya tak berdoa, berlutut. Tahunya saya balik, saya mau berlutut, belum jatuh. Ya, waduh, nggak bisa berdiri, jatuh. Saya panggil ibu gembala lagi, aku tulungono, saya tulungono. Nggak bisa, nggak kuat, nggak bisa. Waduh, pancet, nggak bisa, nggak kuat. Tapi ibu gembala, pegangan sepeda ini. Baru saya pegangan sepeda, baru saya dengan tangan ini saya tarik, ya, saya berdiri, ya. Nah, jadi saya ini sering jatuh, ya, makanya saya hati-hati. Saya nggak jalan, berdiri saja jatuh, ya, itu 2 kali. Yang pertama, di tempatnya Yudi, waktu itu saya masih di Sukomanunggal, tempatnya Yudi, ya. Saya mau mandi, saya berdiri. Tahu-tahu lutut itu seperti tidak ada tenaganya, jatuh. Untungnya saya jatuhnya di tempat itu, toiletnya itu, kloset, ya. Untung saya jatuh di situ. Ya. Nah, waktu di Tanjung Sari juga gitu. Jatuh lagi di kloset, ya. Akhirnya punggung saya kena. Waduh. Sakitnya luar biasa. Ya, tapi ya saya tetap kreatif. Ya. Coba sekarang
terjadi peperangan ya Israel dengan Palestina. Saya bangun, saya berdoa, Tuhan tolong rakyat Israel ini, tolong rakyat Palestina. Mereka tidak mengerti politik, tidak mengerti urusan negara. Ya, cuma setiap hari dijatuhi bom terus. Ya, berapa yang mati, berapa ribu rumah yang hancur. Kasihan, saya berdoa syafaat. Ya. Nah, jadi ini yang saya maksud. Orang Kristen itu bukan malas, kreatif. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat kekristenan itu memiliki semangat yang tinggi. Semangat belajar, semangat bekerja, semangat beribadah, semangat melayani, semangat berdoa. Ya. Loh, kalau mau nuruti kelemahan kita, ya enggak bisa. Ya. Kalau berapa tahun yang lalu saya pernah membesuki Ibu Ijen, saya tanya, kalau tidur jam berapa? Ya jam 8, ya jam 7, saya tertawai. Tidur kok jam 7, jam 8, tidur ya jam 9, jam 10, pikir saya. Nah, nggak taunya saya sekarang, waduh, jam 6, setengah 7, jam 7, tidur. Itu. Maka saya tidak bisa mengikuti ya doa malam. Ibu Gembala ngikuti doa malam. Ya, sudah kamu ikut ya doa malam. Ini ikut doa malam. Ya. Enggak tahu yang khotbah Yudi atau siapa. Nanti Ibu Gembala dipanggil. Ibu Gembala berdoa. Ibu Gembala berdoa. Ketiduran sudah. Itulah keadaan orang tua yang fisiknya turun. Saya pun begitu, turun fisiknya. Ya. Nah, maka saya ini kagum dengan adik saya, saudara saya ini. Ya. Rumahnya jauh sekali. Rumahmu mana? Driorejo. Ya. Rumahnya di Driorejo. Naik sepeda motor. Ya, nah, dia selalu mengingatkan kepada saya supaya saya jalan, latihan jalan pagi. Dia setiap pagi jalan pagi. Iya, ngerti saya. Tapi ya itu tadi, lutut ini tidak kuat. Gitu loh. Nah, waktu COVID, ya, saya jalan, ya, di Cova itu Ibu Gembala jalan di sana. Saya kalau jalan, Ibu Gembala biar jalan sama teman-temannya. Saya jalan sendiri. Waktu saya lihat nggak ada orang, saya jalan. Saya turun dari mobil jalan. Mungkin berapa langkah, jatuh. Ya. Nah, waktu jatuh, saya berusaha berdiri nggak bisa. Ada beberapa orang tapi nggak berani menolongi saya. Dikira saya COVID. Jadi nggak berani mendekat. Gitu loh. Nah, saya pelan-pelan. Ya. Pernah saya juga mobil, remnya ceket. Saya ini jongkok, saya tarik-tarik remnya. Saya lupa. Wah, gitu kan saya berdiri. Waduh, ini gimana? Berdiri nggak bisa. Itu, saya pegangan saya kuatkan. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya memang lemah Tuhan. Tapi Engkau kuat. Beri kekuatanmu Tuhan. Ya tetap, ya berjalan sampai sekarang. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya.
Saudara juga mesti harus ada semangat berdoa. Ya, karena orang yang berdoa itu orang yang bersinergi dengan Tuhan, orang yang ada berhubungan dengan Tuhan, orang yang hidupnya ada berkaitan dengan Tuhan. Ya, nah, kalau saudara suka berdoa, ya, maka hidup kekristenan saudara itu berkualitas, ya, nggak lemah, nggak masalah sedikit takut, masalah sedikit lemah, ya. Nah, saya lanjutkan, ya. Dan sekali lagi, hidup jangan berpusat kepada kekayaan dunia. Sebagai orang beriman, itu hidup berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Maka saudara menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, ini perhatikan, ya. Karena manusia itu pada umumnya hidupnya, ya, berpusat pada kekayaan dunia ini. Ya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus, kekristenan jangan fokus kekayaan dunia. Itu berakibat setan mudah sekali menjatuhkan saudara. Ya. Setan mengikat orang Kristen dengan kekayaan dunia, itu berakibat kematian iman. Rohnya menjadi sangat lemah. Ya. Nah, sekali lagi, bukan saya mengajarkan kekristenan itu pasif, malas, enggak begitu. Ya, coba bacakan Matius 6, 32, 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang bekerja, kebutuhan hidup, cari uang, ya. Nah, memang kehidupan manusia seperti itu, ya. Dan Tuhan tidak mengajarkan kita malas, mengajarkan kita semangat, ya. Tetapi bukan berarti hidup kita ini, ya, fokus bahkan terikat, ya, oleh kekayaan dunia ini. Tentang kebutuhan manusia hidup, hal-hal jasmani, makan, minum, pakaian, Tuhan tahu kebutuhan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, hal-hal jasmani itu diprioritaskan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka fokus di sana. Ya, nah, ya fokus hal-hal jasmani, tidak fokus hal-hal rohani. Itu keadaan orang dunia. Ya. Mereka hidup untuk kerja, fokus kekayaan dunia ini. Tidak disadari, mati sia-sia. Ya, saya sudah umur 73 tahun, saya banyak pengalaman, teman-teman saya yang kerja mulai masih muda, mencari kekayaan dunia ini, ya, tapi dia tidak mau mengenal kebenaran, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Kena sakit kanker tenggorokan, mati sia-sia, dia tidak sadari. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Sekali lagi, hal jasmani itu kebutuhan hidup. Tuhan Yesus pasti mencukupi. Tidak usah khawatir. Tapi bukan berarti saya katakan seperti ini, saudara hidup pasif, malas. Bukan seperti itu. Ya, cuman maksud saya hal jasmani, hal kebutuhan hidup, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus akan berkati, cukupi. Bahkan Tuhan Yesus katakan akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara bekerja, ada berkat yang ditambahkan. Berkat yang ditambahkan itu adalah berkat khusus untuk anak-anak Tuhan. Sebab berkat yang Tuhan berikan itu ada dua hal. Berkat umum dan berkat khusus.
Untuk anak-anak Tuhan itu diberikan berkat khusus. Ya, untuk orang dunia diberikan berkat umum. Orang bekerja patut menerima upahnya. Ya, begitu. Manusia duniawi hidup dengan berkat umum untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka bekerja sampai jauh malam. Tapi berkat khusus diberikan pada orang-orang beriman. Manusia yang hidupnya berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya. Tapi kita melihat, mungkin saudara juga berkata, tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang miskin, justru non-Kristen kaya. Ya. Itu bisa jadi karena salah memanage di dalam keuangannya, juga gaya hidupnya yang salah. Ya. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus, uang hanya sebagai sarana kebutuhan hidup. Tanpa uang manusia tetap hidup. Ya. Jadi ingat, tanpa uang manusia tetap hidup. Orang yang di pedalaman nggak ada uang, ya dia hasil dari perkebunan di depan rumahnya, cocok tanam apa, ya. Jadi tanpa uang manusia tetap hidup, ya. Apalagi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan anak-anak Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus, manusia itu mati selagi dia masih hidup. Ya. Karena Allah memandang manusia tanpa Tuhan berarti rohnya itu belum diperbarui. Karena Tuhan Yesus sumber kehidupan rohani. Ini penting. Ya. Maka tadi dikatakan dalam Kolose pasal 3, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus itu, ya, sumber kehidupan rohani. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau orang dunia, ya, ayat tadi, ayat mas kita dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang yang beriman, di mana Tuhan Yesus berada, di situ hatiku berada. Ini manusia yang terikat dengan Tuhan Yesus. Manusia yang kehidupannya ada berhubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi beda. Maka cara berpikirnya beda. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, mari, ya, ini keadaan akhir zaman, peperangan ada di mana-mana. Sampai sekarang peperangan di Israel, ya. Nah, keadaan-keadaan sekarang makin sulit dan sebagainya. Tapi justru bagi anak-anak Tuhan, kesulitan-kesulitan yang dialami, dia akan melihat kemuliaan Allah. Karena Allah mengasihi anak-anak Tuhan. Bahkan Allah menyertai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada leader. Mari saudara sini jemaat, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami umat-Mu Tuhan diberkati dari firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami Tuhan. Biar kami belajar Tuhan di dalam hidup kami untuk senantiasa bersandar dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Biar pikiran dan hati kami tidak selalu terfokus ke Tuhan, kepada harta kekayaan duniawi, tetapi biar Tuhan, pikiran dan hati kami Tuhan lebih lagi terfokus Tuhan untuk harta kekayaan ya surgawi Tuhan. Biar Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pelihara hidup kami, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami, dan kami percaya dengan iman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala kesulitan ya Tuhan, keuangan di dalam jemaat-Mu, segala ya Tuhan, ya segala kesulitan di dalam jemaat-Mu Tuhan, pasti Tuhan campur tangan dan tolong. Terima kasih Tuhan,
Kiranya firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami, memberkati dan menguatkan kami umat-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa sedikit pengumuman ya Bapak Saudara. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Minggu depan, tanggal 6 November, ibadah umum pagi akan selesai dengan perjamuan suci. Jadi Bapak Saudara, kita bisa datang untuk menikmati firman Tuhan, juga menikmati persekutuan tubuh darahnya. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan memberikan korban persembahyan yang kedua. Dan kita akan naikkan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara Bapak satu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus yang berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keuangan dan pekerjaan mereka. Tuhan, berkati mereka semua, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.